Siapa yang rutin beristighfar akan mendapati dirinya tiba-tiba berada di tengah pertempuran yang tidak pernah ia bayangkan. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini memang yang sesungguhnya terjadi pada setiap orang yang mulai tersadar. Saya berbicara tentang momen ketika kamu mulai beristighfar dengan sungguh-sungguh, lalu tiba-tiba bisikan semakin kuat, hatimu terasa berat, dan kamu bertanya-tanya, apakah ini jalan yang benar? Yang tidak pernah diceritakan siapapun kepadamu, bahwa kegelisahan setelah istighfar bukan tanda penolakan dari Allah, melainkan tanda pertama bahwa kamu mulai memberi dampak pada musuhmu. Segera subscribe ke channel Jalan Menuju Allah sekarang, karena apa yang akan datang dalam video ini bisa mengubah cara pandangmu terhadap semua yang sedang kamu jalani. Istighfar melakukan 3 hal berbahaya bagi setan sekaligus: menghapus catatan dosamu, membuka pintu rizki yang tertutup, dan mendekatkanmu kepada Allah jauh dari pengaruhnya. Ketika ia melihat itu, ia tidak akan diam. Nabi bersabda, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Bayangkan betapa marahnya ia yang telah menghabiskan umur menumpuk dosa-dosa atasmu. Yang pertama ia lakukan adalah memenuhi kepalamu dengan suara-suara yang berkata, tidak ada yang akan berubah. Istighfarmu tidak didengar, kamu tidak pantas. Allah berfirman, setan menjanjikan kemiskinan kepadamu dan menyuruh perbuatan keji. Rasa takut yang kamu rasakan bukan kenyataan, itu adalah senjata. Lalu datanglah kemalasan. Kamu tadinya beristighfar dengan semangat, dan sekarang kamu menunda dan mengulur-ngulur waktu. Nabi bersabda, sesungguhnya setiap amal memiliki masa semangat, dan setiap semangat ada masa surutnya. Kemalasan bukan kegagalan, itu adalah ujian keteguhan. Siapa yang melewatinya akan keluar lebih kuat. Mungkin masalah datang setelah kamu mulai beristighfar, dan kamu berkata dalam hati, mengapa? Dengarkan ini baik-baik. Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian yang setingkat di bawahnya. Cobaan setelah istighfar kadang bukan hukuman, melainkan pembersihan, dan pembersihan yang dalam itu menyakitkan. Di antara tanda-tanda perang setan juga, ia kembali mengingatkanmu pada dosa-dosa lama, membesarkannya di matamu hingga kamu merasa dirimu sudah hancur. Namun Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengajakmu, dan setan menakutimu. Pilih suara siapa yang kamu dengar. Ada rahasia halus yang mungkin tidak kamu perhatikan. Saat sering beristighfar, dosamu mungkin terasa semakin besar di matamu. Ini bukan berarti kamu semakin buruk, tapi berarti kamu semakin memiliki penglihatan. Hati ketika dibersihkan, akan melihat apa yang sebelumnya tidak terlihat. Ini bukan kemunduran, ini adalah kejernihan batin. Allah berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk kami, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Jihad di sini bukan di medan perang, melainkan bertahan saat hatimu terasa berat dan kamu tetap beristighfar. Ingat satu hal yang akan selalu bersamamu. Setan tidak memerangi hati yang mati, ia memerangi hati yang mulai terjaga. Semakin keras peperangan yang kamu alami, semakin dekat dengan pembukaan. Nabi bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, Allah akan jadikan baginya dari setiap kesedihan jalan keluar, dari setiap kesempitan kelapangan, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan berhenti. Beristighfarlah meski dengan lisan yang berat, beristighfarlah meski dengan hati yang lelah, beristighfarlah meski kamu tidak merasakan apa-apa. Keteguhan adalah ibadah. Ya Allah, yang maha luas ampunannya, ampuni dosa-dosa kita semua. Jika kami sedang dalam perang yang tidak kami lihat, maka jadilah bersama kami. Jika pertolongan terlambat, penuhilah hati kami dengan keyakinan, dan jangan jadikan kami orang yang meninggalkan pintumu sebelum ia terbuka. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, subscribe ke channel Jalan Menuju Allah dan aktifkan notifikasi. Bagikan video ini kepada orang yang kamu cintai, karena mungkin ini menjadi sebab ketenangan bagi hati yang membutuhkan. Dan tinggalkan komentar, saya terus beristighfar, agar kita teguh bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.